Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Daniela Dwi Cahyani. Saya dari kelas 10 IPA 6 bernomor absen 25. Di video saya ini, saya ingin mempresentasikan tentang teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha pada awalnya berkembang di India, kemudian menyebar ke negara-negara di dunia, termasuk pula di Indonesia. Masuknya ke Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan yang dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis. Para ahli memiliki perbedaan pendapat terkait proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Perbedaan teori tersebut menimbulkan sejumlah teori. Untuk yang pertama, ada teori kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau kesatria yang mendirikan kerajaan di Nusantara. Terdapat ada 5 ahli yang mencetuskan teori ini. Namun, teori kesatria ini tidak luput pula dari beberapa kelemahan. Kelemahannya sebagai berikut. Kelemahan yang pertama adalah golongan kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang terdapat pada kitab Weda. Kelemahan yang kedua, tidak ditemukannya prasasti yang menggambarkan atau memaparkan penaklukan Nusantara oleh kerajaan India. Dan kelemahan yang ketiga adalah pelarian kesatria dari India tidak mungkin untuk mendapatkan kedudukan yang mulia sebagai raja di Indonesia. Yang kedua ada teori Vaishya. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.C. Kerm yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang, atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukim untuk sementara waktu di Nusantara. Teori ini diperkuat dengan keberadaan kampung keling, yaitu perkampungan para pedagang India di Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang teori Brahmana. Teori Brahmana itu pun sendiri dicetuskan oleh C.G. Van Leeuwen. C.G. Van Leeuwen berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak untuk mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Namun sayangnya, teori Brahmana itu pun sendiri juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, di Indonesia tidak mungkin dapat mengerti isi kitab suci Weda tanpa dibimbing oleh kaum Brahmana. Dan yang kedua, menurut ajaran agama Hindu kuno, seseorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Untuk yang berikutnya ada teori Sudra. Teori Sudra tersendiri dipercaya bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dipengaruhi oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Namun sayangnya, hanya sedikit orang yang setuju dengan teori ini. Salah satunya adalah von Van Wever. Teori ini menimbulkan kontroversi karena kaum Sudra tersendiri terdiri dari kelompok dengan derajat terendah di India, sehingga dianggap tidak layak untuk menyebarkan agama Hindu. Selain itu, kaum Sudra juga tidak berniat pergi dari India untuk menyebarkan agama. Mereka juga tidak menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab Weda. Teori yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh V.D.K. akibat interaksi dengan orang-orang India. Masyarakat pribumi kemudian belajar agama Hindu-Buddha di tempat yang disebut dengan Sangha. Setelah belajar bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, dan budaya tulis, penduduk lokal kemudian mendalami agama Hindu-Buddha di India. Mereka kemudian kembali ke Nusantara untuk mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat. Teori arus balik ini sendiri makin diperkuat dengan prasasti Nalanda, yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat menimba ilmu bagi para tokoh Sriwijaya. Nah, itu dia presentasi saya tentang teori kedatangan Hindu-Buddha hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Om Santi 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 Om.